baru pemanasan. Apa maksudmu? Karena sesungguhnya yang akan aku habisi adalah kamu, Ratna. Kamu? Ratu Kelelawar, tak seharusnya kau menyakiti istriku. Dia tidak ada sangkut pautnya dengan hubungan kita. Apa? Apa-apa? Tidak ada sangkut pautnya, kata kamu. Justru karena dia kamu berpaling dari aku. Dengar ya Ratu Naga, aku dan suamimu sudah lama berhubungan gelap. Dan cukup. Istriku sudah mengetahui tentang hubungan kita. Itu masa laluku. Itu masa kelamku. Dan dia bahkan sudah memaafkan semua kehilafannya. Palsu. Kalau saja kamu tidak mengentaskan keturunanmu, pasti sekarang suamimu itu masih ada di dalam pelukanku. Ratu Naga, kamu itu memang pembawa sial, pembawa bencana. Burung camarnya ribut banget ya. Jarang banget nih kayak gini. Daripada kena sial, mendingan aku pulang. Celaka, dengan lukaku yang cukup parah, aku tak yakin mampu melawan Ratu Kelelawar. Bisa-bisa kedua telurku malah tidak bisa diselamatkan. Tunggulah anakku, setelah lukaku sembuh, aku pasti akan datang menjemputmu. Dasar pengecut kamu! Dengan telur ini, aku akan membuat hidupmu menderita. Dan sekarang, telur ini menjadi milik aku. Oh, celaka. Lukaku terlalu parah. Aku tak kuat lagi. Oh. Telurku. Tidak. Tapi aku tak tahan lagi. Oh. Apaan itu ya? Rasanya nggak ada pelampung di sekitar sini. Tapi kayak... Wah, ini kan telur.
Telur raksasa. Si telur ajaib. Semoga aja dengan telur ini penyakit ibu bisa sembuh. Ya, asik. Penangkapan hari ini sungguh luar biasa. Tinggal menunggu saatnya sampai kamu menetes telurku. Maaf Paduka Ratu, mengapa telur ini disimpan di gua kita? Tidak hanya kita simpan Sundari, tapi kita akan merawatnya baik-baik sampai dia menetas. Untuk apa? Dangkal kamu. Tentu saja akan kita manfaatkan suatu hari nanti. Kalau telur ini menetas, anak naga ini akan menganggap aku sebagai induknya. Oh, Dan nanti aku akan memperbudak dia untuk menggempur dan menguasai istana bawah laut. Di mana tempat Ratu Naga terkutuk itu tinggal. Aku akan membuat dia menderita. Ya, kalau ibu ngeliat, pasti dia seneng dan kaget. Kabarnya bawa apa tuh? Aku udah gak sabar lagi mau pulang ke rumah. dari bentuknya sih seperti telur. Tapi kok gede banget sih? Iya kak. Sana yuk kak. Bara, telur apa ini? Kok gede banget? Iya kak. Coba gua lihat. Apa-apa nih? Kok dia pada sibuk semuanya? Siapa yang nemuin? Siapa yang sibuk ini? Enggak, aku cuma penasaran aja. Kamu dapat dari mana telur sebesar ini? Ini? Oh, aku ini kan seorang pelaut jati. Tadi, di tengah laut, aku ketemu sama Raja Laut. Aku tantang dia. Langsung... Kelihatan banget tuh bohongnya. Kak, mendingan kakak jangan seneng-seneng dulu. Jangan-jangan ini telur siluman. Benar, Bara. Telur ini nggak lazim. Lebih baik kamu kembalikan ke tempat asalnya. Iya, Apa kamu nggak takut kalau telur raksasa ini bisa membawa sial? Bukan hanya kepada kamu saja, tapi pada sisi desa kita. Iya kak. enak aja. Aku yang susah payah telur ini. Kalian nyuruh balikin. Oh, ya. Aku tahu nih otak-otak kalian. Kalian sirik kan? Nih, nanti kalau aku balikin ke laut, nih, kalian langsung mau ambil. Kontesto, ini telur punya aku, ya? Titik. Dasar nggak tahu nih. Udah dinasehatin malah balik menuduh. Udah, biar kuat dia nanti. Yuk, kejar yuk. Bor. Mudah-mudahan saja apa yang Bara perbuat nggak akan memburuk dirinya di desa kita ya. Iya kak. Tapi kok perasaan aku nggak tenang gini ya kak? Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Ayo. Dasar orang sirik semuanya. Mereka nggak bisa dapetin telur segede ini. Cuma aku doang yang bisa. Balikin. Orang telurin buat ibu. Bu! Ibu! Bu! Apa itu, Nak? Ya ampun ibu, ini telur. Telur raksasa. Bahaya, kamu ngapain bawa ini ke rumah? Kembalikan aja, Nak. Ibu mau buat apa sih? Ah, ibu gimana sih?
Aku susah dapetin telur ini. Ibu nyuruh balikin, sama aja kayak yang lain. Sayang, coba kamu pikirin dong. Telurnya aja sebesar ini gimana induknya? Pasti nyariin juga. Udah kamu kembaliin aja ke tempatnya, Bara. Ibu, lumayan. Terlalu berlebihan. Udah, pusing. Bara, nak. Bara, kembalikan telur itu, nak. Daripada mikirin orang-orang bohong, mendingan aku tiduran aja di sini, nyantai. Kira-kira mau diapain ya telur ajaib itu? Bara, Bara, temenin ibu kerja, nak. Aduh, Bu, aku nggak bisa nemenin, Bu. Perut aku sakit. Gila, nih rumah tuh gudang. Nggak ada makanan sedikit pun. Mati kelaparan ya, Bu. Aduh, ibu belum balik lagi. Bener-bener sakit mah nih. Aku kan punya telur ajaib. Telur raksasa. Bagaimana mungkin aku bisa ngelupain kamu, telur ajaib? Dari ukuran kamu aja udah bisa kayak gini. Belum apa-apa, kamu udah ngobatin rasa lapar aku. Sekarang waktunya makan. Tinggal nunggu matengnya aja. Wah, udah mateng nih. Waktunya makan. Harum, mantap. Aku makan itu.
benar-benar telur ajaib. Rasanya enak, isinya banyak lagi. Kalau udah kenyang gini, enaknya tidur. Ya ampun. Anak ini kenapa tidur di sini? Dia udah makan belum ya? Tapi ibu nggak tega bangunin kamu, sayang. Kamu tidurnya nyenyak sekali.
sangat tidak masuk akal, Bu. Benar. Walaupun dia sudah meminum air sumur sampai habis, dia tetap tersiksa rasa panas dan haus. Sayang kamu jujur sama ibu. Apa yang udah kamu lakukan, Nak? Ampun, Bu. Semalam Bara makan telur itu. Iya, Bu. Bara makan sampai habis. Maafkan Bara. Jangan satu-satunya, Bu, Ibu Bara. Kita harus segera memohon maaf kepada Permitra, Bu. Enggak mungkin, itu nggak mungkin dilakukan, itu nggak mungkin. Mbak, Bu. Mungkin Bara harus kembali ke asal di mana dia menemukan telur itu. Panas! Ratu Naga, ampun, kau nyambut aku, Ratu Naga. Aku janji, aku akan melakukan apa saja asal Ratu Naga memaafin aku. Manusia lancang, kau telah berani mengambil telurmu, bahkan sudah memakannya. Maafkan aku, Ratu Naga. Aku hilang. Kau maafkan aku. Aku bersumpah, Ratu Naga, aku akan melakukan apa saja asal kamu mau maafkan aku. Terlalu mudah bila aku harus membunuhmu begitu saja. Sungguh tidak setimpal dengan perbuatanmu. Baiklah, aku akan membebaskanmu dari segala penderitaan. Terima kasih, Ratu Naga. Terima kasih. Tapi dengan satu syarat. Kau harus membawakan satu telur nagaku yang tersisa. Saat ini tengah dikuasai oleh Ratu Kelelawar di dalam goa yang terletak di kaki kelelawar. Dan bawakan telur itu kepadaku sebelum matahari terbit esok hari. Iya, Ratu Naga. Aku janji. Aku akan penuhi janji aku. Aku akan melakukannya, Ratu Naga. Aku janji. Terima kasih, Ratu Naga. Terima kasih. Aku janji. Aku pasti akan tepati janji aku. Alhamdulillah kamu udah kembali, Nak. Sayang, kamu sehat? Iya, Bu. Ibu, maafkan aku ya, Bu. Aku sudah membuat Ibu cemas. Sayang, syukurlah kamu selamat. Ibu, aku pergi dulu ya. Kamu hati-hati ya, sayangnya. Sebelum sampai ke Bukit Kelelawar, kamu harus lewat hutan larangan dulu. Itu bahaya banget di situ, sayang. Itu banyak siluman. Kamu harus hati-hati sekali di situ ya. Iya, Bu. Ibu tenang aja. Aku pasti hati-hati kok.
Ngapain kamu sini? Mau bikin aku tambah sedih? Justru aku datang ke sini untuk ikut bersama kamu. Hah? Apa? Janganlah Rati. Kalau kamu nanti ikut pergi, ibu tambah khawatir. Tuh, dengerin apa kata ibu. Lagian kamu itu cuma perempuan biasa. Kalau kamu ikut, yang ada kamu tuh bikin aku repot. Jangan salah, walaupun aku perempuan, tapi aku lebih kuat dan tegar dari kamu. Tolong Bu, izinkan aku untuk ikut bersama Bara. Kamu tuh dari kecil selalu menemani Bara. Kamu selalu menjaga Bara. Tapi aneh, perasaan ibu mengatakan untuk mempercayai kamu pergi sama Bara. Terima kasih ya Bu, atas kepercayaan Ibu pada aku. Suara apa itu? Tadi aku melihat ada orang yang lewat di pohon itu. Tapi kalau menurut aku, suaranya juga datang dari sana. Dari sana? Berarti bukan satu orang. Beda dua dong. Mending kalau Apa? Siluman. iya gitu deh, bisa siluman memedi di demit. Kayaknya udah aman. Ayo kita jalan. Sepertinya dugaan kamu meleset. Mereka masih berada di sekitar kita, tepatnya di atas kita. Gawat. Apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya kita lanjutkan perjalanan kita. Tapi mungkin aja mereka nggak berniat untuk mencelakakan kita, cuma aku takut doang. Ayo. Kamu ngapain sih? Buang waktu aja tau nggak? Lihat deh. Kasihan kakek itu. Sepertinya dia membutuhkan bantuan kita. Rati, kamu tuh buang waktu aja. Kakek itu ya biarin aja. Sekarang, kalau kita bantu dia, sama aja waktu kita tuh terbuang sia-sia. Ayo kita jalan. Kamu tuh jahat ya. Kamu pantas dikutuk sama Ratu Naga. Eh, Kek! Kek, biar saya bantu ya. Gak usah. Jangan ngerepotin. suara apaan itu? Jangan-jangan siluman. Rati! Gak apa-apa, Kek. Sini saya bantu. Sini. Iya. Iya. Kalian memang anak-anak yang baik. Oh iya, tolong diletakkan kayu itu di bawah pohon besar itu. Di sana. Baik, Kek. Iya. Aduh, Rati. Gara-gara kamu nih, aku jadi punya kerjaan kayak gini. Kalau menolong orang itu harus ikhlas, jangan setengah-setengah. Udah.
Sekali lagi, kakek minta terima kasih karena kalian sudah menolong kakek yang tidak punya apa-apa ini. Sama-sama, Kek. Maaf, sebetulnya kalian ini mau kemana? Kami mau ke Bukit Kelelawar, Kek. Kelelawar. Mau apa kalian ke sana? Ya, yang jelas ada urusan yang serius lah, Kek. Masa piknik? Bukan. Maksud kakek, kalian harus berhati-hati. Karena gua itu dihuni oleh rombongan kelelawar yang sangat buas. Terus, apa yang harus kami lakukan, Kek? Kamu ikut saya. Ayo. Ya, kakek punya sesuatu buat kamu. Ya. Apa itu, Kek? Ini isinya adalah serbuk beracun, sangat bermanfaat untuk mengusir kelelawar yang ganas itu. Ambil. Terima kasih, ya, Kek. Iya. Ini pasti akan sangat membantu kami. Oh, iya. Kita semua sangat beruntung. Lihat serbuk beracun ini. Coba kalau kita nggak menolong kakek itu, kita pasti nggak akan mendapatkan senjata untuk melawan pasukan kelelawar. Iya. Kek! Loh, kemana perginya kakek itu? Bukannya pergi, tapi menghilang. Kamu takut ya? Enggak. Siapa yang takut? Ayo pergi. Bara! Ya ampun, Bara! Bara bangun! Rangga, tolongin dong! Ya, Kak. Kak Bara, bangun, Kak. Bara bangun! Gimana ini? Bara, Kak, Bara bangun, Kak. bangun! Bara bangun, Bara! Kak Bara. Bara! Gimana aku? Ya di hutan larangan lah. Mau di mana lagi? Ngapain kamu di sini? Ah, berarti yang dari tadi itu kamu yang ngikutin ya? Iya, Kak. Wah, Itu lucu banget ya. Baru segitu aja udah pingsan. Kak Bara lucu banget tadi. Kayak orang mati berdiri. Ring. wah. Kalau nggak usah ngeledek. Bara, udah. Habisnya sih Kak Bara sosok jagoan. Tadi katanya mau menolong Kerati. Ada siluman kayak gini aja, langsung tumbang. Gimana? Ya jelas tumbang lah. Kalau kamu tuh munculnya tiba-tiba kayak gitu. Mana aku baru ketemu kayak kaki siluman lagi. Gak lucu tau. Kamu ngapain di sini? Aku kan suruh kamu pulang buat cetengek. Kak, aku nggak mau ninggalin kakak, Kak. Aku nggak mau kenapa-napa sama kakak. Jadinya aku harus ikut. Iya, Rangga, udah ya. Kakak ngerti kok perasaan kamu. Lebih baik sekarang kamu ceritain sama Bara apa yang pernah kamu alami dulu. 5 tahun yang lalu, selagi Bapak Ibuku hidup, waktu itu aku pergi bersama ayah dan ibu ke kelelawar. Pada mulanya ayah ingin menunjukkan keindahan laut yang berada di balik bukit itu. Tapi di tengah perjalanan, kami tiba-tiba dihadang sekelompok makhluk yang mengerikan. Bagus tuh ya. Tentu bagus. Keindahan laut itu jauh lebih indah jika dilihat dari atas puncak bukit itu.
Oh iya ya. Ayo kita ke sana yuk. Yuk. Itu yang membuat Rangga sampai berguru pada seorang pendekar. Karena suatu hari nanti, dia akan membalaskan semuanya. Sekarang kamu bisa ngerti kan gimana perasaan Rangga? Ya. Sudah ya Rangga, sekarang jangan diingat-ingat lagi kejadian itu. Karena kakak nggak akan membiarkan kamu dalam kesulitan. Rangga, tampaknya kamu lebih tahu jalan menuju Bukit Kelelawar kan? Ya sudah, aku akan jadi penunjuk jalan kalian. Ayo ikut. Ayo. Ayo dong, buruan. Barah, jalannya pelan-pelan dong, jangan cepet-cepet. Aduh, kalian tuh lalai banget sih. Kak, istirahat dulu dong kak. Kasian nih sama Kak Rati. Tuh kan, kalian berdua tuh bikin aku repot aja. Kalau kalian mau istirahat, ya udah istirahat aja sana. Aku pergi. Pergi aja dengan tangan kosong. Maksudmu apa? Nih, senjatanya ada sama aku. Iya. Ya udahlah. Ayo kita istirahat. Nih, masukin ya. Kalian denger nggak? Ada suara orang minta tolong tuh. Iya kak, aku juga mendengarnya. Iya. Aku juga dengar tapi ya udahlah. Ngapain sih? Gak bohongin orang. Katanya mau istirahat. Mau istirahat. Kamu tuh bener-bener keterlaluan ya. Orang minta tolong malah istirahat. Yuk, kita tolongin yuk. Ayo. Woi, tunggu. Kak, di sana kak. Kita lihat yuk. Yuk. Itu dia kak. Kasihan ini itu. Kakinya tertimpa batang pohon yang tumbang. Kita bantu yuk. Tolongin. Tunggu. Kalian jangan main selonong aja. Lihat tuh. Nggak ada penampilannya. Apa kalian nggak curiga? Maksud kamu? Ya maksud bisa aja nenekku kan bukan nenek sungguhan. Bukan sukaan kayak gimana kak? Udah tahu beneran kayak gitu. Maksud aku, dia itu bukan manusia. Bisa aja kan dia itu siluman yang berwujud manusia untuk menjebak kita. Kamu tuh bener-bener gak punya perasaan ya. Udah jelas-jelas nenek itu sangat membutuhkan bantuan kita. Kamu malah nuduh yang enggak lagi. Terserah deh kamu ngomong apa. Mau dia siluman kek, mau dia manusia kek. Yang jelas kita harus bantuin dia.
Bangun ya. Ya Allah, Bara. Kenapa perasaan aku selalu nggak enak kalau ingat soal Bara? Sudah pasti sebelum Bara sama Ranti pulang, aku akan mungkin bisa tenang. Dengan obat ini, mudah-mudahan luka di kaki nenek bisa segera sembuh. Terima kasih anakku. Kalau tak ada kalian, mungkin nenek bisa mati dimakan binatang buas penghuni hutan ini. Biar saya bantu, Nek. Jadi, Nek. Pelan-pelan, Nek. Jangan, Nek, jangan. Saya nggak berhak menerima ini. Ambillah tusuk konde emas ini. Suatu saat kalian akan membutuhkan tusuk konde emas ini. Percayalah. Maksud nenek? Saya tadi mengetahui kalian menuju bukit kelelawar. Pastilah tak akan mudah, karena Ratu Kelelawar tak akan membiarkan kalian. Nah, pakailah tusuk konde emas ini untuk melawan Sang Ratu Kelelawar. Titik kelemahan Sang Ratu Kelelawar terletak pada ubun-ubun. Tapi ingat, tusuk konde emas ini hanya dapat digunakan oleh manusia yang berhati tulus. Ingat itu. Sekarang nenek pergi dulu. Terima kasih atas pertolongan kalian. Iya, Nek. Rangga, kamu simpan baik-baik tusuk konde emas ini. Iya, Kak. Kemana perginya nenek itu? Neneknya hilang. Iya, neneknya hilang, Kak. Itu pas nenek siluman. Itu dia tempatnya, Kak. Kelelawar. Iya. Aku yakin. Karena aku sempat melihatnya. Kelelawar jahat itu berbondong-bondong dari arah sana yang membuat ibu dan ayah. Sudah, Rangga, sudah. Tunggu apa lagi? Ayo kita ke sana. Ayo. Kita harus hati-hati. Iya. Aku udah siap. Dengan ini.
apa-apa. Kamu yakin? Rangga? Rangga? Kamu nggak apa-apa? Kak, maafin aku, Kak. Aku nggak bisa jaga kakak. Rangga, aku ini kakak kamu. Seharusnya aku yang menjaga kamu. Udah, kamu gak usah sedih lagi ya. Perjuangan belum berakhir. Iya, kamu benar. Tapi tinggal selangkah lagi. Kita sudah bisa memiliki tulang naga itu. Tapi kasihan Rangga ditinggal sendiri. Kamu jangan khawatir ya. Rangga pasti baik-baik aja kok. Oke. Ayo kita jalan. Berani sekali kalian mengusik wilayahku. Wah, ratunya cantik. Semuk lagi. Nggak kayak anak buahnya, jelek semua. Wajah kamu. Bodoh, kalian jadi mati. Sekarang Ibu dan Bapak sudah senang di alam sana. Sabar deh, pengen cepet-cepet nyampe rumah, terus tidur. Iya Kak, aku juga udah ngantuk banget nih. Aku juga.
Stop. Itu orang itu. Paling tidak, telur yang kau bawa ini sungguh dahsyat sekali. Boleh aku melihatnya? Boleh. Telur ini bukan sembarang telur. Bagaimana kalau telur ini kita tukar dengan senjata? Ini senjata tukaran terbaru, sangat mutakhir. Harganya sangat mahal sekali. Malahan, kalau kamu mau menukar, bisa ditukar dengan sebuah mobil. Oh, semahal itu kan? Ya. Bagaimana anak muda? Kamu mau menukarnya? Bara, ayo dong, jangan buang-buang waktu. Aku duluan ya. Rati, tunggu. Kabar sih. Udah tahu susah dapetin telur itu. Malah tawar-menawar lagi sama pemburu itu. Coba kalau bener. Kalau pemburu itu jelmaan siluman gimana? Benar apa kata Rangga? Kamu itu hampir aja tergoda oleh siluman hutan ini. Jangan-jangan nenek sama kakek yang telah memberikan kita pasir beracun dan tusuk konde emas itu siluman penjaga hutan ini lagi. Aduh. Ayo cepat. Maksudnya apa? Dulu ayahku pernah cerita bahwa ada 2 jenis siluman yang menunggu hutan ini. Yang satu sifatnya menjaga dan yang satu lagi menggoda. Aku masih nggak ngerti. Gini loh, siluman penjaga bertugas untuk menjaga orang-orang yang berhati mulia supaya mereka terlindungi di hutan ini. Sementara siluman penggoda itu bertugas untuk menggoda orang-orang yang berhati tamak dan serakah. Seperti kabar ini. Awas ya! Dapat nggak? Udah. Apa? Ayo cepetan. Aku ngantuk banget nih. Istirahat dulu yuk. Aduh Bara, kita nggak punya cukup waktu. Nanti kita terlambat lagi. Ini posisi aku. Kalian di sana. Istirahat di situ yuk. Ini. Kamera lama-lamain aja, Kak. Lihat tuh si Bara. Pelor, nempel, langsung molor. Sayang sekali. Kau tidak mau menerima tawaran. Maka makanlah telur itu. Makanlah telur itu. Makanlah.
Aku mimpi kelelawar itu. Aku dibawa terbang sama kelelawar itu. Terus dijatuhkannya. Itu serem banget, Kak. Rangga ingat, kelelawar itu semuanya sudah mati. Kita sudah melawannya kan? Kakak ngerti. Mungkin kamu lelah, kamu capek, makanya terbawa mimpi. Udah, sekarang gak usah dipikirin lagi ya. Iya, Kak. Tapi aku selalu ingat ayah dan ibuku. Kalau aku teringat kelelawar itu, Kak. Udah Rangga, hapus semua trauma itu. Perjalanan kita masih panjang. Gak usah mikirin hal-hal yang gak penting. Iya, Kak. Sekarang aku harus menjaga kakak. Karena itulah tugas aku selama ini. Kamu lapar nggak? Kita cari buah-buahan yuk. Siapa tahu kita bisa menemukannya. Kayaknya singkong, ubi. Boleh juga tuh, Kak. Yuk. Mereka pergi kemana? Sendirian. Lapar. Aku masih punya telur. Cari ranting dulu. Situ aja yuk. Yuk. Dapat banyak nih, Kak. Enak banget nih. Hah? Kok telurnya udah pecah ya? Udah mateng lagi. Hei, manusia kurang ajar! Berani-beraninya kau mengganggu makananku. Sekarang, bela ini. Kenapa tuh Bara? Sini, Kak. Ayo. Ayo. Jangan, Kak. Biar aku saja. Karena aku udah berjanji sama kakak untuk menjaga kakak. Aku yakin. Kakak harus percaya sama aku, Kak. Hati-hati ya Rangga. Bara. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Untung kamu bisa ngalih raksasa itu.
Iya, kakak bangga sama kamu. Raksasa itu emang panas mati, Kak. Karena udah mengganggu kabar sama Kak Rati. Mendingan kita istirahat aja yuk. Lanjutin tidur tadi. Iya, Kak. Kita tidur di sini aja ya. Iya. Jadi begini sih? Kamu pasti makan telur raksasa itu lagi ya? Iya, Kak. Kayaknya Kabara udah melanggar pantangan nih. Bara! Kita harus kasih tahu ibunya dan warga desa. Kita harus menyelamatkan Bara. Ayo! Bara! Apa yuk? Gawat. Sepertinya Bala melanggar. Melanggar? Iya. Kalian ikuti dia. Dan aku akan beritahu pada ibunya. Yuk. Yang antar Bara, Bu. Ibu kan lagi sakit. Enggak. Ibu yang harus mengantar Bara kali ini, sayang. Tapi Bu, Sayang, selama ini kamu sudah menemani Bara. Ibu sangat berterima kasih. Doain kami ya, sayang. baik. Hati-hati, Bu. Maafkan saya, Bu. Ibu jadi susah gara-gara saya. Enggak apa-apa, sayang. Ibu ikhlas melakukan ini semua karena ibu sayang sama kamu. Yang penting kamu sudah sadar kamu melakukan kesalahan.
dan kamu mau bertanggung jawab, Ibu akan terus mendampingi kamu. Ya. Terima kasih, Bu. Ibu sudah memberikan saya semangat dan menguatkan saya. Tapi angin laut ini akan membuat penyakit ibu semakin parah. Semuanya gara-gara saya. Gak apa-apa sayang, penyakit ibu gak usah dipikirin. Ibu senang kamu sudah mau menebus kesalahan kamu. Kamu bertanggung jawab. Ibu juga yakin kamu pasti akan sembuh seperti sedia kala. Cuma perjalanan ini kan tidak akan mudah. Ya, Bu. Kita udah sampai. Apa yang harus kita lakukan, Ibu gak ngerti, Nak. Ratu Naga! Ampuni aku yang lagi-lagi terjanji padamu! Ratu Naga! Maafkan kesalahan aku, Ratu Naga! Ratu Naga! Apa yang terjadi, Nak? Berada di istanaku, Bara. Ratu Naga! Tolong ampunin aku, Ratu Naga. Maafkan aku. Aku menyesal yang perbuatan kau tersebut. Aku mau lepaskan kutukan ini. Terlambat. Kau sudah mengecewakanku dan selalu saja ingkar janji. Sekarang, kau harus merasakan akibatnya.
satu-satunya sudah tenggelam ke dalam laut. Kenapa ini harus terjadi? Kenapa? Tak akan kubiarkan kau mati sendirian. Gak akan aku biarkan kau mati sendiri, Nak. Apalagi menjadi budak seekor naga. Kasih ibu yang tulus, seperti aku terhadap telur-telurku. Kau akan kuberikan kesempatan untuk terakhir kalinya untuk menyelamatkan ibumu. Apa? Jangan banyak bicara, cepat selamatkan ibumu. Dan segera kembali untuk memenuhi ajalmu. Ibu! Bu Lestari, Bu bangun Bu! Bangun, Bu! Jangan-jangan Bu bangun, Lestari Bu! udah mati. Apalagi selama ini dia sudah lama sakit-sakitan. Kasihan Bu Lestari. Wah! Apa yang terjadi? Ibu ada di mana? Syukurlah ibu sudah sadar. Ibu ada di pantai. Apa ibu baik-baik saja? Dada ibu udah gak sesek lagi. Sayang, ibu udah gak sakit lagi. Alhamdulillah ya. Barat! Barat di mana? Barat di mana, Barat? Aku di sini, Ibu. Barat! Iya, Bu. Ini aku anakmu. Aku sangat menyesali perbuatanku, Bu. Ibu, silakan aku pergi.